Tuhan, amin. Selamat pagi kekasih Tuhan. Selamat pagi. Semuanya masih dikasih Tuhan. Amin. Oke. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai gereja, atau yang istilah kita sering dengarkan di Perjanjian Baru itu disebutkan sebagai eklesia. Sebelum kita akan lanjut lebih jauh lagi, pastinya kita memiliki cara pandang dan cara berpikir mengenai gereja itu sendiri. Saya akan melontarkan pertanyaan kepada teman-teman di sini. Dari setiap tingkat saya ambil satu sampelnya gitu kan. Yang pertama, tingkat 1, Imran. Bagaimana definisi gereja menurutmu seperti apa? Arti gereja itu seperti apa buat kamu sendiri? Oh, situ. Imran. Baik, menurut aku gereja adalah tempat gereja itu sebenarnya bisa dikatakan dalam kehidupan kita sendiri atau pribadi kita atau diri kita sendiri sebagai tempat bertemu sama Tuhan. Oke, lanjut ya, tempat berteduh dengan Tuhan ya. Mantap Imran. 1, tingkat 2, dengan kasih pemain filler saya, Sarwidi. Oke, karena Sarwidi tentang itu ya, kalau berdua ngomong tentang bereklesia, berarti dia tahu ya. Apa itu definisi gereja menurut Sarwidi? Menurut saya gereja itu merupakan suatu persekutuan, bagaimana di dalam gereja itu tercipta suatu keubahan hidup. Gereja merupakan tempat untuk kita mengalami perubahan hidup. Oke, lanjut tingkat 3, Iman. Karena pas tatapan saya ke Iman. Oke, tingkat 3, Iman. Definisi gereja menurut kamu seperti apa? Arti gereja? Gereja merupakan tempat untuk orang Kristen beribadah. Oke, merupakan tempat untuk orang Kristen beribadah. Oke, berarti kita semua di sini Kristen. Oke, lanjut tingkat 4 dengan kasih teman angkatan saya, Ci Aling. Bagaimana Ci Aling pendapat kamu tentang gereja itu seperti apa? Pendapat saya mengenai gereja itu suatu tempat di mana semua orang bersekutu bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Tempat orang bersekutu dan merasakan hadirat Tuhan. Alright, kita tadi telah melihat semuanya benar jawabannya. Tidak ada yang salah karena perspektif kita memahami gereja itu menentukan di mana kita keberadaan kita saat ini sebagai orang percaya. Amin. Amin. Kalau menurut saya sendiri, gereja merupakan sekumpulan orang yang telah dipanggil Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan itu, yaitu untuk apa? Bersatu dan membangun iman sehingga mengerti akan karya penyelamatan Allah atas kehidupan umat beragama. Amin. Oke. Tentunya kalau kita masuk ke dalam suatu gereja, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan ya. Ada yang jemaat rambutnya keriting, ada pastinya rambutnya lurus, mata sipit, itu matanya belok, itu ada juga. Saya tuh ada yang berkulit putih, berkulit hitam, itu tentunya pasti kita temukan. Nah, kita akan membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini di Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Oke, kalau di Alkitab saya halaman 232. Siapa tahu dari Alkitab kalian berbeda gitu kan teman-teman. Oke, kita akan fokus di ayat 11 sampai ke ayat 13 dan akan loncat langsung ke ayat 18 sampai 22. Oke, nanti di ayat 11 sampai 13 akan dibacakan oleh kaum pria. Kaum pria ayat 11 sampai 13. Mari semuanya berdiri. Efesus 2 ayat 11 sampai 13 dalam hitungan ketiga. 3. Karena itu ingatlah bahwa dalam kamu sebagai orang Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang mengambil sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan pada tangan manusia, bahwa itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak dapat bagian dalam pertemuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam
kasih, boleh duduk kembali. Setelah itu kaum wanita bisa kami berdiri. Baca di ayat 18 sampai 22 dalam hitungan ketiga. 3. Karena oleh Dia kita berdua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian Allah bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Terima kasih, bisa duduk kembali. Oke, tadi kita sudah membaca sama-sama mengenai konteks ayat gereja di Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini. Problem yang terjadi di jemaat Efesus sendiri muncul saat terjadinya pergumulan gereja pasca kematian para rasul utama, yaitu adalah generasi pertama orang Kristen itu sendiri. Dan seharusnya gereja harus menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan di tengah jemaat, seperti penodaan parousia, muncul para guru dan pengajar lain, aliran gnostik dan doketisme, dan struktur gereja yang masih belum tertata dengan rapi. Dan yang lebih parah lagi, di mana kita dapat menemukan di sini ada dua golongan yang sangat menjadi pemisah, yaitu adalah golongan Yahudi dan non-Yahudi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya. Teman-teman di sini mungkin sudah sering mendengarkan tentang golongan Yahudi dan non-Yahudi karena ini dibahas baik di PP maupun di Perjanjian Lama. Nah, mengapa sulit sekali kita bisa melihat di sini, sulit sekali kita mengupayakan gereja untuk bersatu karena ada dua golongan ini. Yang pertama adalah golongan orang non-Yahudi. Golongan orang non-Yahudi menyangkali warisan Yudaisme di dalam kekristenan yang berkembang di Asia Kecil, termasuk yang menjadi pemahaman orang Yahudi sendiri. Dan orang-orang golongan Yahudi sendiri merupakan golongan yang sangat minoritas di situ. Jadi mereka termasuk golongan kecil. Dan yang kedua, golongan Yahudi. Golongan Yahudi begitu sebaliknya. Mereka memiliki pandangan yang negatif kepada jemaat non-Yahudi. Karena mereka berpandangan bahwa orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang jauh, bahkan tidak mendapatkan tempat dari karya penyelamatan Allah. Status mereka sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Tapi ketika kita melihat di ayat 11, 12, dan 13, kita bisa melihat pemisah besar yang terjadi di antara jemaat Efesus sendiri. Karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi ini orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak memiliki status di hadapan Allah, orang-orang yang tidak percaya terhadap hukum Yudaisme yang mereka bawa di dalam hidup mereka. Setelah itu, tujuan Paulus menulis kitab ini adalah supaya gereja disatukan di dalam rancangan keluarga Allah yang diberitakan itu. Kita dapat melihat di ayat 1-11 di mana janji-janji Tuhan Yesus kepada mereka itu sungguhlah ajaib kepada jemaat-jemaat Efesus, bahwa mereka akan menerima penyelamatan Allah, mereka akan menerima kasih daripada Allah, mereka akan juga mendapatkan hak yang sama terhadap kasih Allah itu. Oleh karena itu, tentunya kita saat ini menganggap sulit ya untuk gereja itu bersatu. Karena memang kalau kita melihat saat ini kondisi yang ada, gereja itu seringkali mempertahankan dogma yang mereka punya, mempertahankan gagasan yang mereka punya. Bahkan di sini pun kita berbeda-beda. Ada yang dari gereja A, ada yang dari gereja B, ada yang dari gereja C, gereja D, dan gereja lainnya gitu. Dan kita dapat melihat bahwa ketika membahas mengenai kesatuan gereja itu tidaklah mudah untuk dikerjakan. Nah, kenapa saya membahas mengenai pentingnya gereja untuk bersatu, bukan
berseteru karena ini hasil dari perenungan saya. Ketika saya saat teduh bersama Tuhan, ketika saya membaca firman, nah saya mendapati ayat ini firman ini pada pasal 2 di Efesus ini sangat penting untuk kita semua. Dan hasil dari sensus adulan yang saya lakukan. Saya sedikit mewawancarai teman-teman di sini. Menurut kamu, bro, bagaimana sih pendapat kamu? Apakah gereja itu dapat bersatu? Apakah gereja itu dimungkinkan bisa bersatu lagi gitu kan? Karena kita bisa melihat di Efesus sendiri sesuatu yang sukar sekali untuk disatukan karena ada orang non Yahudi dan orang Yahudi. Dan ketika saya bertanya kepada beberapa teman di sini, jawabannya sama. Gereja itu sukar untuk bersatu. Gereja itu kayaknya sesuatu keniscayaan gitu ya kalau kata Pak Firman gitu ya. Sesuatu keniscayaan gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin untuk gereja itu bersatu. Nah, oleh karena itu saya akan fokuskan kepada kita sebagai gereja itu sendiri. Karena memang gereja ini sangat penting dibicarakan. Ketika saya mencoba mencari kebenaran mengapa gereja ini sangat penting untuk dibicarakan, karena di masa-masa seperti ini kita sebagai seorang yang ada di gereja masa kini, kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja itu tidak memiliki usaha untuk mengalami kesatuan. Bahkan mereka seringkali mempertahankan gereja sendiri dan menyampingkan gereja yang lain. Nah, oleh karena itu kata eklesia itu digunakan sekitar 100 kali dalam Leksik Satuan kita ya. Di Alkitab kita itu digunakan sekitar 100 kali. Mungkin lebih, jadi tidak usah dihitung karena 100 kan tidak mungkin dihitung saat ini. Oke, percaya saja. Kalau di dalam dunia perjanjian lama sendiri diterjemahkan Ibrani kahal, yang berarti suatu kumpulan. Secara dominan, kata ini digunakan sebagai terjemahan sebagai umat Allah. Jadi sebenarnya gereja yang tadi sudah didefinisikan teman-teman tadi benar dan luar biasa menurut saya, karena teman-teman sudah memiliki konsep bahwa sebenarnya gereja itu merupakan tempat untuk orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan itu menuju terang Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi umat Allah itu sendiri. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu, mengapa sih penting sekali kita ini memahami bahwa diri kita ini gereja Tuhan? Mengapa sih kita perlu menyadari bahwa kita ini gereja Tuhan? Karena sebenarnya yang seharusnya kita kerjakan saat ini bukan melulu kita melihat kepada kondisi gereja yang saat ini mungkin sulit untuk bersatu, sulit untuk mengalami kesatuan. Karena jelas-jelas di Efesus 2 ayat 11-22 ini kita dapat melihat adanya usaha yang Paulus kerjakan, yang pastinya dengan berita Yesus kepada jemaat Efesus untuk mereka menjadi satu di dalam kesatuan dalam Yesus. Itu yang Paulus ingin tekankan. Sebab Yesus adalah pendamai, menghancurkan tembok pemisah yang dibangun oleh orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sebab ini, karena persatuan itu lawannya adalah berseteru. Saya mencari kata berseteru ini di KBBI dan menyebutkan bahwa kata berseteru ini artinya bermusuhan, tidak saling berdampingan. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam gereja masih ada perseteruan, di dalam gereja masih ada saling benci satu sama lain, maka tidak akan terciptanya lah kesatuan itu. Terus bagaimana respon kita sebagai gereja Tuhan saat ini? Seharusnya kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari Tuhan, daripada kegelapan menuju terang, kita tidak boleh semerta-merta memisahkan diri kita dengan dunia. Kalau orang bilang itu dunia itu jahat ya teman-teman. Tapi menurut saya, dunia menjadi tempat
untuk kita sebagai gereja Tuhan mempraktekkan kasih Allah itu kepada mereka, untuk mempraktekkan kebaikan Tuhan bagi mereka. Ada dua kata penting yang saya perhatikan di sini. Kata yang pertama di ayat 14. Kata yang pertama adalah kata perseteruan ya. Kita dapat melihat, saya akan membacakan di ayat 14, Efesus 2:14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan sendiri di bahasa Yunani-nya itu eksoran, yang memiliki arti menerangkan objek. Objeknya itu adalah orang-orang jemaat Efesus itu sendiri, yaitu mereka membawa perseteruan yang terjadi di jemaat Efesus itu. Itu yang membuat mengapa mereka sulit untuk bersatu, karena memang mereka menghadirkan perseteruan di tengah jemaat. Satu, kata kedua di ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, saya menerjemahkan dalam bahasa aslinya kata sewarga ini. Sewarga ini kalau dalam bahasa Yunani adalah soe tolitai, yang menerangkan subjek yang memuat orang banyak yang ditentukan sebagai orang kudus itu. Nah, kita dapat melihat terjadilah sesuatu perbedaan yang sangat mencolok, di mana perseteruan dan sewarga ini bukanlah sesuatu yang bisa disatukan. Karena kalau masih ada perseteruan, masih ada permusuhan, tidak mungkin orang akan menjadi sewarga. Tidak mungkin orang akan menjadi satu dalam kesatuan warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, ada 3 tujuan yang seharusnya kita juga kerjakan di masa kini. Yaitu yang pertama, kita seharusnya sebagai gereja Tuhan, kita harusnya merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan dimanapun kita berada. Yang mana antara kita sesama orang percaya seringkali menaruh perbedaan yang menjadikan pemisah itu sendiri. Sebab perseteruan itu terjadi diakibatkan oleh karena keinginannya sendiri untuk saling bermusuhan. Betul saudara-saudara? Misalnya contohnya kita berada di asrama, ini contoh kecil ya, kita tidak usah membahas dulu ke gereja. Contohnya ketika kita berasrama, ketika kita sebagai gereja Tuhan, kita ini gereja, satu orang ini satu gereja berarti kan. Kita ini sebagai gereja Tuhan. Seharusnya kita mencerminkan kasih itu kepada teman kita. Namun sebaliknya ketika kita tidak mencerminkan kasih itu, yang terjadi adalah perseteruan, akan melihat kelemahan yang terjadi di antara sesama kita. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, seperti apa yang terjadi di jemaat Yahudi dan non-Yahudi, kita bisa melihat bahwa seharusnya kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh terus-terusan memberikan pemisah bagi kita maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita sebagai gereja Tuhan yang sudah dipersatukan, kita menghadirkan kasih di sana, kita menghadirkan kebenaran di sana, kita menghadirkan damai sejahtera di sana. Itu yang dimaksud gereja Tuhan. Yang kedua, kita seharusnya sebagai gereja Tuhan menumbuhkan sikap toleransi dan belajar hidup berdampingan dengan sesama umat percaya. Sebab yang dikehendaki tidaklah kita menjadi kawan sewarga, teman-teman. Kita seharusnya saling melayani, saling memberi hormat, saling menaruh hormat. Itu juga yang dikatakan di Roma dan Korintus, di mana Yesus sendiri menegaskan kepada kita sebagai gereja Tuhan seharusnya menciptakan suasana hidup beragama yang indah, hidup kekristenan yang indah, dimulai dari kita sebagai gereja menciptakan kasih di tengah sesama kita. Karena dengan kita mengupayakan toleransi terhadap sesama kita menjadi sesama kita dan kita hidup berdampingan dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Saya minta sedikit waktu ya 4 menit ya. Oke. Ketika saya merenungkan ini, saya mendapatkan sesuatu refleksi yang mungkin juga harusnya kita kerjakan sebagai orang-orang percaya masa kini. Kita saat ini
sedang banyak sekali direndung oleh kesedihan, di mana pandemi yang saat ini sedang terjadi. Gereja-gereja Tuhan seharusnya saat ini memperdulikan mereka. Gereja-gereja Tuhan seharusnya tidak menjadi penonton lagi, seharusnya menjadi pelaku firman itu dengan memberkati mereka. Nah, kita saat ini mungkin kita masih berkuliah dan bersama-sama mempelajari mengenai kebenaran Tuhan. Namun, kita yang pertama harus sadar bahwa kita itu sebagai pemain di gereja itu. Kita sebagai orang yang memperlakukan kasih Tuhan di dalam gereja itu. Bukan sebaliknya menjadi provokator, menjadi tukang nyinyir di gereja, itu tidak baik. Menjadi tukang gosip di gereja. Satu yang kedua, bagaimana respon kita menanggapi perseteruan itu akibat perdebatan dan keberbedaan. Pasti kalau di gereja kita menemui mengapa berseteru di gereja-gereja masa kini, anak-anak kita milenial ini membedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang berbeda ras dan berbeda status sosial. Itu yang terjadi, teman-teman. Wah, kalau yang kaya senang sekali di gereja gitu kan, menganggap orang yang miskin itu serupa gitu, gitu, tidak mungkin ya. Tidak bagian saya itu. Kalian itu berbeda, ya status sosial, gue lebih keren gitu kan, terjadi. Itu gambaran secara anak mudanya. Satu yang ketiga, sangat penting kita sebagai gereja Tuhan itu harus melakukan komitmen yang baik di dalam hidup kita, bahwa dimanapun kita berada, seharusnya kita bisa menjadi damai yang Tuhan beritakan tadi. Karena di Efesus 2 ayat 22 sendiri, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oleh karena itu, kita di sini, kita semua, yuk kita mengerjakan bagian kita. Ketika kita keluar dari tempat ini, seharusnya kita bisa menjadi gereja yang membawa kasih itu sendiri, dimanapun kita berada. Dengan kita membawa shalom Tuhan di tengah gereja tersebut. Sangat penting ya untuk kita kerjakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai bagaimana menjadi gereja Tuhan yang sesungguhnya, menaruh kasih kami dimanapun kami berada. Berkati setiap kami sehingga benar-benar kami bisa menjadi pelaku firman dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.